Halo, perkenalkan nama saya Febi Narianti Bruginting dengan NPM 23050300061. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia dimulai dari kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947 dan terus mengalami perubahan hingga kurikulum merdeka yang saat ini berlaku. Kurikulum sebelumnya meliputi kurikulum 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2004 atau KBK, 2006 KTSP, dan kurikulum 2013. Dan perkembangan kurikulum di Indonesia yang pertama yaitu kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini merupakan awal dari sistem pendidikan nasional Indonesia setelah kemerdekaan, dengan fokus pada pembentukan karakter dan warga negara Indonesia. Selanjutnya, kurikulum 1952 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1947 dengan setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kurikulum 1964 berfokus pada pemupukan pengetahuan akademik di jenjang SD dengan pembelajaran yang dipusatkan pada program pancawardhana atau moral, kecerdasan, emosional atau estetik, keterampilan, dan jasmani. Selanjutnya, kurikulum 1968. Kurikulum pertama era Orde Baru bertujuan membentuk manusia Pancasila yang sejati, kuat, sehat jasmani, dan meningkatkan kecerdasan, keterampilan, moral, budi pekerti, serta keyakinan beragama. Selanjutnya, kurikulum 1975 menekankan pendidikan yang lebih efektif dan efisien, lahir karena pengaruh konsep manajemen by objective atau MBO. Selanjutnya, kurikulum 1984 penyempurnaan dari kurikulum 1975 dengan pendekatan proses keahlian dan siswa sebagai subjek belajar. Selanjutnya, kurikulum 1994 upaya memadukan kurikulum sebelumnya dengan sistem catur bulan dan fokus pada materi pelajaran serta keterampilan. Dan selanjutnya, kurikulum 2004 atau KBK diluncurkan sebagai pengganti kurikulum 1994 dengan fokus pada kompetensi yang harus dikuasai siswa. Selanjutnya, kurikulum 2006 atau biasa disebut dengan KTSP diluncurkan sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan selanjutnya, kurikulum 2013 atau K13 mengusung tema kurikulum 2013 untuk semua dengan fokus pada kompetensi inti dan pemetaan materi pelajaran. Dan selanjutnya, kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus pada kebutuhan peserta didik dengan pendekatan pembelajaran yang lebih bervariasi. Dan selanjutnya, kurikulum merdeka yang saat ini berlaku memberikan lebih banyak kebebasan bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didiknya. Dan terakhir, kurikulum 2025 yaitu kurikulum yang saat ini dirancang dengan pendekatan baru seperti pembelajaran berbasis proyek, computational thinking, coding, integrasi artificial intelligence atau AI dalam pembelajaran. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, digunakan metode deep learning yang menggabungkan pendekatan mindful learning atau pembelajaran sadar, meaningful learning atau pembelajaran bermakna, joyful learning atau pembelajaran menyenangkan,
Kemendikbudristek juga mengumumkan penghapusan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dan penggantian program tersebut dengan proyek P7. Sekian tugas saya hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.